Persatuan mengandung arti bersatunya macam-macam corak sosial budaya seperti suku, bangsa, agama, etnik, nenek, antar golongan budaya. Daerah keseringan yang beraneka ragam menjadi satu kekuatan yang utuh dari persatunya Indonesia. Kesatuan mengandung arti bersatunya seluruh wilayah negara yang terdiri dari beribu-ribu pulau yang dipisahkan oleh selat dan laut. Menjadi satunya itu negara kesatuan Indonesia, persatuan dan kesatuan bangsa terbentuk dari proses yang guguh dari unsur-unsur sosial budaya masyarakat Indonesia itu terdiri. Selanjutnya saya akan menerapkan landasan hukum persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara nyata mengandung semangat agar Indonesia bersatu, yaitu satu, landasan ideal Pancasila, ketiga yaitu persatuan Indonesia, dua, landasan konstitusi 1945 yang terdiri dari pembukaan alinea, keempat, negara Republik Indonesia yang berkedaulatan dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam persolatan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Pasal 118B ayat 2, negara tidak menghormati kesatuan masyarakat hukum ada serta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Pasal 18 ayat 1 huruf 1945 yang berbunyi negara kesatuan Republik Indonesia yang dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi dan kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pasal 2 ayat A mengatakan bahwa negara kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berdiri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan Undang-Undang Pasal 37 ayat 5. Kasus mengenai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Kemudian faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. A. Contoh faktor pendorong. 1. Rasa nasib seperjuangan di masa lalu yang terbawa sampai dengan masa sekarang menjadi salah satu faktor pendorong untuk mewujudkan integrasi nasional. Jika di masa lalu rasa nasib perjuangan digunakan untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia, di era sekarang ini nasib digunakan untuk memperkuat Satgas nasional demi terwujudnya persatuan Indonesia dalam integrasi nasional. Contohnya, jika ada teman yang sedang merasa sedih, kesusahan, kita harus bisa membantunya serta menghiburnya agar tidak sedih lagi. 2. Pemakaian ideologi nasional. Pemahaman ideologi nasional yaitu dilakukan melalui integrasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari untuk mewujudkan integrasi nasional di Indonesia. 3. Keinginan itu bersatu. Keinginan untuk mempersatukan bangsa merupakan salah satu mewujudkan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai dasar negara bagi belajar di Indonesia. Sumpah Pemuda dan menjadi pendorong untuk mempersatukan Indonesia serta mempunyai makna tersendiri agar para pelajar
Indonesia memiliki semangat untuk menundukkan perbedaan yang ditentukan dalam kehidupan sehari-hari. B. Contoh faktor penghambat. 1. Kurangnya penghargaan terhadap kemajuan. Ada beberapa kemajuan yang terdapat di dalam masyarakat yang kurang diperhatikan oleh pemerintah, terutama orang berkaitan dengan kebudayaan setempat. Kurangnya penghargaan terhadap kemajuan yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat Indonesia sendiri membuat kemajuan itu terkikis secara perlahan-lahan. Contoh salah satu hernia yang dapat kita temukan di dalam masyarakat yaitu tidak mau bertanya dengan orang yang berbeda suku. Sebagai warga negara yang tinggal di dalam kemajuan bangsa dan bernegara, kita harus menghargai kemajuan yang bersifat heterogen agar tidak terjadinya perpecahan. 2. Wilayah Indonesia yang luas yang terdiri dari ribuan pulau yang terkelilingi lautan luas. 3. Besarnya kemungkinan ancaman, tantangan, hebatan dan gangguan yang mengganggu keutuhan dan kesatuan dan persatuan bangsa karena keragamaan suku, agama, budaya, daerah dan bangsa daerah. Contoh kasus yang pernah terjadi di Indonesia yaitu politik agama di Ambon yang terjadi pada tahun 1999 dan perhatikan yang Belanda. Masyarakat Ambon telah berkembang menjadi aksi kebebasan yang merupakan ribuan jiwa dan hancurkan semua tantangan kehidupan masyarakat yang kemudian meluas dan menjadi kerusuhan hebat antara umat Islam dan Kristen yang berujung pada bahkannya orang menyerang nyawa kedua kubu berbeda agama ini, saling senang dan bakar-bakaran bangunan serta sarana ibadah yang merusak. Tantangan kerusakan antara umat beragama di Ambon itu berlangsung cukup lama sehingga menjadi isu sensitif hingga saat ini. 5. Mengalirnya nilai-nilainya budaya bangsa akibat kuatnya pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. 6. Kurangnya toleransi. Salah satu contoh kasusnya kurangnya toleransi yang pernah terjadi di Indonesia. Aksi sosial jemaat kerja gereja gagal karena ditunggu kebaikan Bandung didirikan oleh Ormas Islam. Dari penerapan yang telah saya jelaskan tadi dapat disimpulkan bahwa makna dari pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa dapat diwujudkan dengan berbagai cara, yaitu seperti rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, cinta tanah air dan bangsa, serta bangga menjadi warga negara Indonesia.